menganalisisnya, kemudian juga kita mempraktekkan software yang kita perlukan dalam analisis molekuler. Maka 3 minggu terakhir ini akan saya gunakan untuk mendiskusikan yang bagian kuliahnya dan yang terkait dengan pemakaian marker molekuler dalam mendukung pemberian tanaman. Tiga kali pertemuan ini kita spesifik bicara tentang aplikasi dari macam-macam marker yang kemarin kita sudah bicarakan. Yang pertama dalam hal ini adalah bagaimana kita menggunakan marker molekuler itu dalam kaitannya dengan melakukan penelitian menggunakan pendekatan bulk segregation analysis atau BSA ya. Dan nanti bagaimana menginterpretasikan data yang kita perlukan, yang kita generate atau juga menyiapkan penelitian yang akan kita lakukan menuju ke bulk segregation analysis itu. Yang kedua, nanti kita akan mendiskusikan tentang penggunaan marker molekuler dalam kaitannya dengan menghasilkan genetic linkage map, ya, peta keterpautan genetik, ya, terutama nanti dalam kaitannya dengan marker assisted breeding, ya, atau marker assisted selection, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga nanti kaitannya dengan mempercepat proses percepatan melakukan backcross atau yang sering dikenal sebagai marker assisted backcrossing. Jadi 3 topik itu nanti akan menutup pertemuan kuliah kita yang berkaitan dengan analisis molekuler tersebut, ya. Adapun nanti softwarenya masih kita terus lanjutkan. Yang siang ini nanti insya Allah kita akan melihat output dari SNAP marker yang SNAP primer design yang kemarin sudah kita lakukan, untuk kemudian kita mesti memilih dari sekian banyak primer yang sudah didesainkan oleh web snapper kemarin, ya. Jadi nanti tidak semua primer itu kita akan pesan karena semua primer itu adalah menjadi alternatif primer yang bisa digunakan untuk menganalisis lokus yang sama, yaitu satu lokus tertentu yang kemarin kita sudah identifikasi sebagai SNP, kan. Jadi tidak perlu dipesan semua, karena nanti kalau dipesan semua itu semuanya akan menganalisis lokasi atau lokus yang sama. Padahal kita hanya perlu satu set saja untuk satu lokus, ya, satu set untuk satu lokus yang terdiri atas 3 primer. Nanti kita akan pilih itu di siang hari. Plus kalau kita masih ada waktu, kita nanti akan menggunakan software yang namanya Mega, ya, Mega untuk membuat menampilkan data-data yang diperlukan untuk filogenetik ataupun yang lain. Ya, nanti kita juga akan coba praktek itu, ya. Baik, untuk yang sekarang kita fokus pada bagian yang kita sebut sebagai bulk segregation analysis atau BSA, ya. Ini banyak digunakan di dalam kaitannya dengan analisis molekuler dan untuk mendapatkan marker tertentu yang yang linkage dengan suatu genes yang menyandi karakter spesifik yang diinginkan, ya. Baik, saya mulai langsung, ya. Oke, nah ini dasar penggunaan dari bulk segregation analysis ini sebetulnya ada teorinya, ya. Jadi kalau kita melihat ini adalah 2 tetua yang berbeda, P1, ya, P1 itu katakanlah mempunyai
karakter daya hasil rendah misalnya ya. Nah itu dia akan membentuk continuous curve ya, kurva berkelanjutan ya, menyebar normal untuk karakter yang kita inginkan, tetapi di posisi yang hasil rendah ya. Nah, kemudian jadi itu adalah tetua P1. Kemudian yang di sebelah kanan 14H itu adalah daya hasil tinggi ya, dia juga akan menyebar normal, tetapi nilai rata-rata itu relatif jauh lebih tinggi dibanding galur yang 14L itu ya. Nah, di situ juga direpresentasikan genotype-nya. Kalau yang 14H itu homozigot untuk locus M dan homozigot untuk locus Q ya. Jadi M itu adalah marker, Q itu adalah kuantitatif karakternya ya. Jadi yang ingin kita evaluasi. Sedangkan yang tetua P1, tetua P2-nya itu adalah homozigot untuk marker dan homozigot untuk kuantitatif karakter ya. Gen penyandi, gen yang berperanan atau sifat kuantitatif itu yang kita inginkan sebagai Q ya, Q besar yang mana hasilnya tinggi. Kemudian yang Q kecil itu adalah yang hasilnya rendah ya. Kemudian M besar itu berarti marker tertentu itu positif alelnya, sedangkan M kecil itu adalah marker yang mungkin negatif ya, misalnya seperti itu. Jadi yang hasilnya tinggi itu homozigot untuk marker maupun untuk karakter kuantitatifnya ya. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah homozigot untuk tidak ada marker atau marker negatif dan daya hasil rendah ya. Nah, biasanya di dalam langkah analisis selalu kita membuat selalu membuat persilangan dulu untuk menghasilkan F1 supaya nanti karakteristik dari tetua P1 dan tetua P2 itu masuk di dalam satu individu yang sama ya. Dalam hal ini berarti konstitusi genetiknya adalah heterozigot, M besar M kecil dan Q besar Q kecil. Baru kemudian dari F1 ini kita segregasikan ya, membentuk satu populasi lagi yang juga menyebar normal. Kemudian populasi menyebar normal ini kalau kita karakterisasi ya, ada ekstrem yang bagian kiri dan ekstrem bagian kanan ya. Nah, ekstrem yang bagian kiri itu kemungkinan besar ya, karena dia ekstrem bagian kiri itu maksudnya hasilnya itu rendah kan. Jadi hasilnya katakanlah top 10 paling rendah gitu kan, 10% atau 5% paling rendah gitu kan, di antara individu yang ada di dalam populasi F2 itu ya. Nah, jadi pada pada individu terpilih yang bisa 5-10% paling rendah hasilnya itu, most probably dia akan membawa alel Q kecil homozigot gitu ya. Karena hasilnya rendah, kemungkinan kan dia akan homozigot Q kecil gitu ya. Kemudian di bagian yang itu juga itu akan diperkirakan terjadi pengayaan untuk alel M kecil, karena tadi kalau memang dia linkage dengan Q kecil ya, M kecilnya itu linkage dengan Q kecil, berarti akan dengan memilih individu yang hasilnya paling rendah ya, 5% paling rendah, itu kemungkinan kita juga secara tidak langsung memilih individu yang M kecil ya kan, memilih individu yang M kecil dan memperkecil kemungkinan individu itu membawa alel M besar ya kan, membawa alel M besar. Karena apa? Karena daya hasilnya rendah, dan kalau daya hasilnya rendah itu dengan atau
sifat pengendali daya hasil rendah itu ada dalam kromosom yang sama dengan markernya, maka secara tidak langsung ketika kita memilih Q kecil, ya, ketika kita memilih Q kecil, otomatis karena dia M-nya itu linkage dengan Q, ya, locus M dengan locus Q itu linkage, maka kita secara tidak sengaja dengan memilih individu yang hasilnya rendah itu memperbanyak kemungkinan alel markernya. Locus untuk alel marker itu akan M kecil gitu kan. Locus untuk alel marker itu akan M kecil, bukan M besar ya. Karena apa? Karena tadi apa namanya itu kalau memang kita cari yang daya hasilnya rendah, ya otomatis kan dia Q kecil kan, sedangkan Q kecil itu linkage dengan M kecil gitu, maka tidak secara tidak sengaja ke Q kecil otomatis alel untuk locus M-nya juga akan M kecil gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan enrich for M kecil, itu maksudnya begitu. Kalau memang dia linkage, berarti secara tidak langsung individu yang membawa Q kecil itu yang direpresentasikan hasil rendah, maka dia juga akan membawa M kecil, gitu kan? Dan kemungkinan kecil akan membawa M besar. Jadi individu-individu yang kita pilih sebagai bab 1 tadi itu apa namanya itu karena dipilih yang hasilnya rendah, most probably pasti akan kecil homozigot. Kemudian karena kalau memang Q kecil homozigot itu linkage dengan M kecil, maka apa namanya itu individu yang membawa Q kecil juga akan membawa M kecil, artinya marker negatif. Dan oleh karena itu semua individu yang kita kumpulkan itu adalah hasil daya hasilnya rendah, secara tidak langsung kita meningkatkan frekuensi mengambil individu yang M kecil gitu kan, dan menurunkan frekuensi dari individu yang M besar. Kalau memang dia linkage ya, tapi kalau dia tidak linkage ya berarti M kecil dengan M besar bisa bersegregasi independen dari Q kecil, ya kan, bisa segregasi independen dari Q kecil. Artinya walaupun Q kecil hasilnya rendah, itu bisa M besar positif atau M kecil negatif, gitu kan? Tidak ada urusannya dengan Q kecil gitu kan? Karena apa? Karena memang tidak dalam satu kromosom yang sama, maksud saya gitu. Tidak dalam kromosom yang sama. Kalau sebaliknya, kalau locus Q dengan locus M itu ada dalam kromosom yang sama, maka kalau dia Q kecil, maka dia pasti M kecil. Kalau dia Q besar, ya maka dia pasti M besar. Kecuali ada nanti yang disebut sebagai rekombinasi, ya. Jadi rekombinasi yang harusnya Q kecil dengan M kecil itu dalam satu kromosom yang sama, kemudian karena rekombinasi akhirnya Q kecil dengan M besar bisa ada di dalam kromosom yang sama karena rekombinasi, ya. Tetapi namanya rekombinasi itu tentu frekuensinya sangat rendah gitu kan. Kalau segregasi bisa 1:2:1, tapi kalau rekombinasi mungkin hanya 1/1000 orang atau 1/100.000 orang gitu. Nah, ini bukan orang tapi individu tanaman, kita bicara tanaman ya. Jadi menemukan satu individu yang itu dengan apa namanya itu di antara sekian banyak orang itu. Sekian banyak tanaman maksud saya. Maaf. Oke, jadi nah sebaliknya kalau dia tidak linkage, artinya tidak ada dalam kromosom yang sama, kemungkinan Q kecil dengan M kecil atau Q kecil dengan M besar itu apa namanya frekuensinya bisa 50-50 gitu kan, bisa 50-50 ya, atau seperempat yang
yang M kecil atau M besar itu 1/4, kemudian yang M besar M kecil itu 2/4 ya, sesuai dengan segregasi Mendel itu. Oke, sebaliknya di sisi kalau kita ambil top 5% di sebelah kanan, ya artinya yang paling tinggi hasilnya, tapi dari sisi yang kanan, maka karena yang dipilih itu adalah individu-individu dengan daya hasil yang tinggi, berarti kemungkinan dia akan mempunyai genotype homozigot Q besar, ya kuantitatif karakternya Q besar kan. Nah, karena apa? Karena kan kita sengaja memilih tanaman yang hasilnya paling tinggi, gitu kan, yang menghasilkan daya hasil paling tinggi, ya. Nah, kembali kalau Q besar itu linkage dengan M besar, ya, linkage dengan M besar, maka sengaja memilih tanaman yang berdaya hasil tinggi itu sama aja dengan memilih tanaman yang mempunyai marker positif, gitu kan. Mempunyai marker positif, ya. Karena apa? Karena sifat daya hasilnya itu sama dengan markernya kromosom yang sama. Sebaliknya, kalau kita memilih individu yang daya hasilnya tinggi, tentu yang karakteristik M kecil itu akan turun ininya, frekuensinya. Karena apa? Karena kalau kita membayangkan Q besar, kemudian itu adalah M besar, ya, marker Q besar kuantitatifnya daya hasil tinggi, individu yang paling dia akan memilih individu yang M besar, ya kan? Jadi individu yang M besar akan meningkat karena apa? Karena kalau memang Q loci dengan Q locus dengan M locus itu satu kromosom, berarti ketika ada Q besar pasti akan M besar, kan? Sebaliknya Q besar dan M kecil itu kalau ada itu adalah hasil rekombinasi, dan hasil rekombinasi itu tentu frekuensinya sangat rendah, ya, tergantung pada ini. Jadi yang dimaksud dengan depleted for M kecil itu frekuensi menjumpai individu dengan hasil tinggi yang M kecil itu relatif rendah, gitu kan, jadi semakin mendekati 0. Sedangkan yang Q besar dengan M besar itu akan ditingkatkan frekuensi yang ada di dalam individu tersebut, ya. Nah, jadi dasarnya adalah ini. Mengapa kita melakukan bulk segregation analisis? Karena untuk bulk yang daya hasil tinggi itu kita akan mendapatkan homozigot Q, ya, Q besar, gitu kan. Sehingga kalau nanti kita salting, Q besar ini tidak bersegregasi lagi, gitu kan. Nah, kemudian yang pertama itu dilakukan dengan mengambil individu yang paling rendah hasilnya. Ya, kalau dia paling rendah hasilnya, kemungkinan dia genotipenya adalah Q kecil, sedangkan sedangkan yang locus M-nya, kalau memang locus Q dan locus M itu ada dalam satu kromosom yang sama, maka tentu alil M kecil akan lebih banyak, lebih tinggi frekuensinya di dalam populasi bulk 1 itu, ya. Sedangkan individu yang M besar itu tentu akan lebih sedikit jumlah individunya, gitu. Nah, itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Makanya bulk segregation sering dilaksanakan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan penelitian atau pembelian tanaman itu, karena nanti membantu untuk menghemat ataupun juga
resource yang kita punya. Jadi efisien dalam pemanfaatan resource-nya. Oke, dalam kaitannya kalau Anda ingin melakukan bulk segregation analysis, maka langkah-langkah berikut itu akan perlu dilakukan ya. Jadi sebelum kita melakukan bulk segregation analysis, maka perlu membuat artinya mapping population-nya atau yang kemarin kita juga sebut sebagai populasi bersegregasinya, itu kita perlu buat ya dari satu persilangan gitu kan. Nah, dalam hal ini satu persilangan itu bisa F1 ya kalau kita membuat apa namanya itu persilangan yang masuk kategori pseudo test cross kemarin kan. Test cross, pseudo test cross yang sebetulnya F1 dianggap sebagai backcross atau test cross ya, karena ini untuk keperluan pengembangan populasi atau pengembangan yang lain. Bisa juga F2, ya, bisa juga F2. Tadi dalam gambar yang sebelumnya kan itu F2, jadi ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, itu yang diambil. Atau bisa juga backcross progeny, itu juga bisa diambil nanti untuk keperluan mapping population-nya ya. Tapi yang jelas bahwa populasi bersegregasi ini harus dihasilkan dari persilangan antara tetua 1 dan tetua 2 yang apa namanya itu ininya kontras, sifat kualitatif atau kuantitatifnya itu kontras. Yang dimaksud dengan kontras sendiri ya kalau yang satu itu resisten, maka dicari P2 yang rentan misalnya gitu ya. Jadi tidak persilangan antara resisten dengan resisten kan. Tetapi kalau yang satu resisten, yang satu rentan. Maksudnya apa kok begitu? Ini untuk apa namanya itu? Untuk memastikan bahwa kita akan mendapatkan populasi yang bersegregasi gitu kan. Populasi yang bersegregasi yang menggabungkan marker scoring marker dari tetua P1 dan tetua P2 untuk nanti dianalisis di dalam setelah populasi F2 dan hasilnya seperti apa gitu ya, nanti apakah linkage atau tidak gitu kan. Jadi langkah pertama adalah membuat mapping population-nya yang terstruktur dan kemudian bisa diidentifikasi sesuai dengan tetuanya ya. Jadi tetuanya jelas ini dengan itu. Jadi dalam hal ini biparental apa namanya itu mating ya, biparental mating, tidak OP gitu kan, tapi memang betul-betul sumber polennya ini mother plant-nya yang ini. Jadi kita persilangan itu ya. Yang kedua ada populasi yang sudah dibuat, misalnya backcross atau F2 itu kemudian dilakukan phenotyping ya. Phenotyping itu maksudnya pengukuran fenotipe yang apa namanya itu bisa dilakukan pada tanaman Anda itu ya. Tentu phenotyping atau penentuan fenotipe progeny itu apa namanya itu memerlukan pengamatan kan. Jadi nanti diamati dulu untuk apa? Untuk nanti dari kategori yang dibuat itu ya dibuat lem dibuat apa namanya? Dibuat diidentifikasi yang ekstrim tadi, yang satu high yielding, yang satu adalah grup yang low yielding, ya, high yield. Grup yang low yielding dan grup yang high yielding ya. Nah, nanti bisa diilustrasikan dengan gambar yang sebelumnya tadi itu. Nah, itu diusahakan tetua yang digunakan itu atau hasil dari phenotyping terhadap individu-individu tadi itu memang betul-betul menunjukkan kontras yang jelas antara sifat yang individu 1 A misalnya
dengan sifat yang individu B, misalnya begitu. Contoh sebagai ilustrasi aja, individu A yang daya hasilnya rendah gitu kan, yang B daya hasilnya tinggi, misalnya seperti itu ya. Nanti jelas ya apa namanya itu dua tanaman yang kita jadikan bahan untuk signifikan ini itu mempunyai kontras yang tinggi untuk sifat karakter agronominya. Jadi itu kita phenotype untuk sesuai dengan topik pendidikan kita mau mengidentifikasi apa yang Anda ingin lakukan gitu kan. Itu yang perlu diambil ya. Setelah ketemu nanti dipilih beberapa individu yang masuk kategori tinggi hasil dan yang masuk ke kategori rendah hasilnya. Yang step ketiga apa namanya itu setelah itu baru kemudian kita membuat bulk DNA untuk bulk 1 misalnya itu yang high yielding, yang bulk 2 itu yang low yielding misalnya. Jadi sudah kita ketahui individu hasilnya seperti apa, nanti kita pilih, kita sort yang mana yang paling tinggi itu nanti mau diwakilkan oleh individu tersebut dalam dalam pool DNA yang kita akan buat. Ya. Sedangkan untuk yang daya hasil rendah ya nanti yang dilakukan oleh dipilih maksud saya dari individu yang anggota populasi bersignifikasi tadi yang setelah diuji ternyata hasilnya sangat rendah begitu kan. Itu yang perlu dilakukan ya. Jadi yang dimaksud poin 3 construct DNA bulk individual displaying most extreme trait phenotype itu maksudnya setelah semua individu kita karakterisasi, kemudian kita pilih individu mana yang mempunyai daya hasil paling tinggi dari catatan yang dibuat ini, dari catatan yang dibuat ketika kita melakukan phenotyping kan di nomor 2 itu. Kemudian ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Maksud saya kalau dia resisten ya resisten, yang satu rentan gitu kan. Kalau dia high yielding ya ekstremnya adalah low yielding dan lain sebagainya. Setelah itu setelah nomor 3 nomor 4 kita melakukan genotyping dari parent dan genotyping menggunakan pool DNA tadi itu. Ya, bulk DNA tadi itu bulk DNA 1 dan bulk DNA 2 itu diuji dengan marker yang sama. Tentu marker yang jumlah locus marker yang diuji itu semakin banyak semakin bagus gitu kan, semakin akurat nanti Anda memprediksi di mana sebetulnya marker dengan linkage tadi kan marker dengan trait tadi itu kan kita harapkan bisa teridentifikasi mana yang linkage, mana yang tidak kan begitu. Jadi dengan menjenotype parent dan juga progeny F2 atau backcross tadi itu, kita akan nanti bisa menentukan profil dari marker yang dihasilkan. Yang terakhir, mengidentifikasi marker yang bisa membedakan bulk dengan parent. Ya, artinya begini, kalau markernya itu marker dominan plus dan min, maka parentnya itu plus, kemudian parentnya itu plus, betul ya. Jadi kita mengidentifikasi marker yang membedakan bulk dan parent. Oh, maksudnya gini. Jadi tadi kan kita punya DNA P1, DNA P2, DNA bulk gitu kan. DNA P1, DNA P2, DNA bulk. Yang nanti yang dimaksud dengan marker yang membedakan antara bulk dengan parent itu maksudnya gini.
kalau P1 adalah donornya, berarti yang apa tadi tolerance ya, yang P2 itu adalah yang recurrent parent-nya, ya, maka membedakan bulk dengan parent itu maksudnya kalau P1 yang membawa sifat, dia katakanlah markernya positif, maka yang P2 yang P2 dan yang apa maksudnya gini tadi P1 donor ya, P1 donor. Nah, kalau sedangkan yang ini yang bulk itu ada bulk 1 itu tetua yang tolerance atau yang daya hasil tinggi, bulk 2 itu yang daya hasil rendah atau sensitif gitu kan. Nah, maksudnya membedakan bulk dan parent itu ya berarti kita analisis bulknya itu dianalisis, parent yang menjadi donor itu juga dianalisis. Nah, nanti yang dimaksud dengan distinguish the bulk dan parent itu maksudnya kalau parentnya itu marker positif, bulknya maka marker negatif. Kalau apa namanya itu, kalau markernya itu negatif, maka ya apa yang bulknya juga negatif, bulknya ya bisa negatif bisa positif ya, tapi intinya itu nanti berbeda gitu ya, ininya alel atau locusnya itu berbeda antara bulk dengan parent ya. Untuk yang parent untuk yang parent donor, tapi untuk yang parent donor itu untuk yang hasil tinggi berarti dia akan positif, kalau hasil rendah dia akan negatif. Tergantung pada pool DNA yang mana maksud saya. Tadi saya ulangi, tadi kan ada 2 pool DNA, yang satu dari daya hasil tinggi, yang satu dari daya hasil rendah, gitu kan. Kemudian marker-marker yang kita analisis harus yang muncul di bulk daya hasil tinggi, tapi tidak muncul di bulk daya hasil rendah. Kemudian juga ketika